Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى أمرنا بالتقوى وطاعة رسوله وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan ini kita luangkan waktu sejenak sambil bertafakkur dan bertadabbur untuk menyimak beberapa pesan, dan pesan hari ini secara singkat nanti akan saya sampaikan 10 poin penting dari makna dan nilai Ramadan yang kita jalani. Alhamdulillah sampai hari ini sudah selamat 22 hari, dan ini masuk yang ke-23 pada hari ini insyaallah. Baik, saya amat berbahagia dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ali Abdul Halim Mahmud. Kitabnya itu At-Tarbiyatud Diniyah Al-Ghaibah. At-Tarbiyatud Diniyatul Ghaibah. Beliau menyebutkan bahwa Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai wadah penggemblengan orang-orang beriman. Penggemblengan sini adalah pendidikan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain pendidikan robbani, pendidikan ilahi. Oleh karena itu, puasa Ramadan ini diwajibkan. Bukan hanya sekedar disunnahkan atau diharuskan, tapi wajib. Karena diwajibkan ini, maka kita sebagai orang yang beriman wajib mengikuti, dan manfaatnya itu untuk diri kita sendiri masing-masing kalau saja ibadah puasa ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ali Abdul Halim Mahmud menyebutkan 10 poin penting edukasi Ramadan, ya, pendidikan Ramadan ini semacam cara dan metode Allah mendidik hambanya. Ya, dari suruh berpuasa, poin pertama beliau katakan at-tarbiyatul ruhiyah, bahwa pendidikan yang paling penting dalam Ramadan ini pertama adalah pendidikan ruhani, pendidikan spiritual orang bilang sekarang, sehingga akan melahirkan hamba-hamba Allah yang kuat dari segi spiritualnya. Kenapa seperti itu? Di hari-hari biasa kita lebih mementingkan fisik, kebutuhan biologis, makan, ya, minum, nutrisi, gizi, ya, gizi makanan itu bisa tubuh kita sehat. Nah, di bulan Ramadan kita lebih mementingkan rohaniah kita, spiritual, sehingga dengan sehat dan kuat spiritual, yang lain cukup kuat juga. Fisik kita itu tambah kuat. Ya, bagaimana cirinya? Orang yang kuat spiritualnya, kuat ibadahnya, kuat zikirnya, kuat doanya, ya, kuat kecintaannya kepada kitab Allah. Membaca Al-Quran itu dapat meningkatkan kehidupan spiritual kita. Berzikir setiap saat, hadir kita ke dalam sholat jamaah, ini meningkatkan nilai spiritual kita. Yang hari-hari biasa ada kita lakukan, tapi berbeda, frekuensinya itu berbeda. Lebih banyak di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan biasa. Selain itu, peningkatan spiritual di bulan Ramadan itu terjadi oleh karena kita tidak begitu mementingkan aspek fisik kita.
Kita tidak perlu ingat makan, tidak perlu ingat minum. Hidup kita di siang hari itu mirip kehidupan malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum. Malaikat senantiasa taat, patuh dan beribadah kepada Allah. Sehingga malaikat itu dikenal dengan muqarrabin, al-muqarrabun atau al-muqarrabin. Artinya makhluk yang sangat dekat dengan Allah karena dia jauh dari dosa, tidak berbuat dosa. Senantiasa taat kepada Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Begitulah kehidupan orang-orang yang beriman ini selama Ramadan ini, dan senantiasa taat kepada apa yang diperintah oleh Allah. Yang kedua, selain berbahagia, at-tarbiyatul khuluqiyah. Dalam ibadah Ramadan ini ada pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang paling penting dalam Ramadan, Rasulullah katakan yang pertama as-sabr. Karena as-siyam nisfus sabr, adalah sabar. Karena puasa dapat mendidik sebuah kesabaran. Ya, kalau ada kesabaran nilainya 100, maka 50 ada dalam bulan Ramadan. Dalam puasa Ramadan ini kita dididik untuk sabar. Kesabaran yang paling hebat dalam Ramadan ini yang pertama, kita sanggup bangun waktu sahur sebelum fajar. Nah ini kan tidak biasa. Walaupun berat, tapi dengan penuh kesabaran kita mampu melakukan itu. Dan makan sahur, walaupun sedikit. Kemudian di saat berbuka, 1 detik kita bersabar menanti. Kalau hari-hari biasa lihat orang menanti di lampu merah saja, ya, gak sabar, cepatnya nerobos, padahal belum lampu hijau, baru menjelang kuning orang sudah nerobos. Maknanya apa? Kurang kesabarannya. Yang ketiga, selain berbahagia, at-tarbiyatul aqliyah, pendidikan akal, bahwa bulan Ramadan ini Allah ingin mendidik hamba-hambanya supaya cerdas dalam berpikir. Ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, ya. Ada kecerdasan kalbu, hati. Yang dimaksudkan apa? Bahwa orang-orang yang berpuasa ini adalah orang yang sehat cara berpikirnya. Sehingga orang-orang yang terganggu pikirannya itu tidak wajib berpuasa. Perlu. Makanya yang berpuasa itu yang sehat-sehat akalnya. Dan selama Ramadan kita selalu mendengarkan petua, nasihat-nasihat. Untuk apa? Untuk melatih kecerdasan. Sehingga selama bulan Ramadan sampai berakhir Ramadan, akal kita dilatih. Dilatih berpikir, dilatih untuk menyerap ilmu, dilatih untuk memikirkan hal-hal yang positif. Makanya Ramadan ini kan dilarang kita berburuk sangka, dilarang mengumpat, mencaci maki dan sebagainya. Ini pada prinsipnya adalah untuk melatih kecerdasan berpikir positif selalu, supaya kita hidup selalu terarah dan terbimbing. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti suatu ajaran, suatu aliran, suatu paham yang kamu belum mempelajarinya, belum cukup kecerdasan tentang itu. Jangan ikut-ikutan, kan sekarang banyak sekali ini macam-macam aliran. Jangan. Kenapa? Karena nanti pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu akan diminta pertanggungjawaban di depan Allah. Selain berbahagia, yang keempat adalah at-tarbiyatul diniyah, pendidikan agama, nilai religius meningkat. Makanya apa? Iman kita meningkat, rasa. Ya, kemudian amal kita meningkat, takwa kita meningkat selama bulan Ramadan. Mengapa? Karena sifat-sifat baik ada bersama kita. Karena kita menjauhkan sifat-sifat yang dilarang, yang tidak baik, yang apalagi yang dapat merusak ibadah puasa Ramadan kita. Itu kita hindari. Sehingga nilai agama kita ini meningkat. Ya, jamaah di masjid meningkat, jamaah salat. Ya. Orang-orang yang membaca Al-Quran juga meningkat. Ini pertanda kehidupan beragama semakin baik di bulan Ramadan ini.
Yang kelima sedang amat berbahagia, tarbiyatul jasadiyah, pendidikan fisik, pendidikan jasmani. Ya, di siang hari boleh saja secara fisik kita lemah, tapi karena kekuatan spiritual kita lebih hebat sehingga kekuatan jasmani meningkat. Maknanya apa? Kehidupan kita ringan. Hari-hari biasa kita pikir makan, pagi pikir makan, jam 10 udah pikir ngopi, snack dan sebagainya, ya, jam 12 jam 1 pikir makan siang dan seterusnya. Tapi selama Ramadan tidak teringat pun ke situ. Hebatnya. Tapi orang sanggup bekerja seperti biasa. Sanggup mengadakan perjalanan, walaupun dalam perjalanan itu dibolehkan untuk berbuka. Tapi tidak ada keinginan kita berbuka. Kenapa? Tidak ingat makan. Ya, tidak ingat untuk mampir di kedai kopi, makan minum. Nah, ini dilatih fisik kita. Kemudian jari yang sakit. Sinilah Rasulullah katakan sumu tasih. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Sehingga puasa ini mendidik fisik kita semakin sehat. Kenapa? Karena kita disuruh kurangi makan, kurangi minum. Artinya apa? Siang tak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, kalau malam boleh. Itu kan keseimbangan. Ada keseimbangan antara kehidupan rohani dan jasmani. Selanjutnya saya berbahagia yang keenam, at-tarbiyatul ijtimaiyah, pendidikan sosial. Pendidikan sosial yang kita jalani selama Ramadan ini tampak, ya, dan terlihat sekali. Kita hadir dalam jamaah, ya, itu satu sisi yang lain, ya, banyak yang ada kemudahan bersedekah, memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Kemudian menjelang akhir Ramadan menunaikan zakat fitrah. Nah, ini sudah mulai menerima zakat fitrah. Ya, ini nilai sosial tinggi, kepedulian terhadap sesama. Dan itu pun diwajibkan oleh Allah supaya kita terdidik untuk memiliki sikap sosial yang lebih baik. Selanjutnya sedang berbahagia yang ketujuh, at-tarbiyatus siyasiyah, pendidikan politik. Pendidikan politik ini maknanya apa? Kita disuruh mengikuti pemimpin, taat dan patuh. Nah, siapa pemimpin kita? Kita ini pemimpinnya imam. Ya. Kita menyimak bacaan-bacaan imam. Kita mengikuti gerakan-gerakan imam. Kemudian bersatu. Persatuan itu bagian dari pendidikan politik yang sangat penting. Bahwa kalau kita ingin kuat, bersatulah. Kuat dalam hal apa? Kuat untuk menghidupkan dan memajukan agama Allah. Salah satu cara menghidupkan dan memajukan agama Allah itu adalah dengan memakmurkan masjid-masjid Allah ini. Sehingga Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa lam yakhsha illallah. Ini maknanya apa? Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, karena semua kita akan menuju ke sana. Yang menegakkan salat, yang menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Maknanya apa? Kalau kita melanggar hukum Allah, itu rasa takut, disiksa di pihak. Kita termasuk kategori nanti orang yang ingkar kalau kita melanggar. Ya, itu apa artinya? Kita tidak berani melanggar. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Pengertian takut kepada Allah, kita taat dan patuh kepada perintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Namanya disebut dengan khasyah. Yang kedelapan sedang yang berbahagia, at-tarbiyatul iqtisadiyah. At-tarbiyah al-iqtisadiyah, pendidikan ekonomi. Apa yang kami maksudkan dalam ibadah puasa Ramadan ini? Bahwa hidup kita sederhana, makan kita sederhana, belanja kita juga sederhana, tidak berlebihan. Sehingga di bulan Ramadan tidak ada istilah pengeluaran melebihi dari hari biasa. Nah, kenapa? Karena kita sudah diatur untuk makan. Keinginan banyak, tapi yang sanggup kita makan sedikit. Nah, ini yang kita kendalikan. Kita tidak memenuhi keinginan, tapi meraih sesuatu sesuai dengan kebutuhan.
yang kita butuhkan berapa, begitulah. Sehingga keinginan orang banyak sekali, macam-macam, ingin beli dan sebagainya. Tapi karena puasa yang membatasi kita, cukuplah apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita saja. Berikutnya sekali yang berbahagia, yang ke-9, at-tarbiyatul jihadiyah. Tarbiyatul jihadiyah, pendidikan kedisiplinan, ketekunan dan kesungguhan. Sehingga Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan agama kami, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami berikan jalan-jalan yang selamat, jalan-jalan keselamatan, tidak satu jalan. Maka disebut dengan subul, jamak dari sabil. Allah tunjukkan jalan-jalan keselamatan untuknya. Mana jalan keselamatan? Jalan iman, jalan hidayah, jalan kebenaran, jalan agama, jalan ilmu dan amal. Melalui situ kita masuk sampai siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang lempang, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Itu disebut dengan at-tarbiyatul jihadiyah. Yang terakhir sekali berbahagia yang ke-10, at-tarbiyatul jamaliyah, pendidikan keindahan, bahwa melaksanakan puasa itu indah, memiliki seni, cara hidup kita juga indah. Orang-orang semakin indah, semakin lembut, semakin bersahaja. Itu dididik oleh Allah. Bahkan dalam penelitian dokter medis bidang kecantikan, umumnya, apalagi kaum ibu selama puasa Ramadan ini terlihat lebih cantik dari hari-hari biasa. Kenapa seperti itu? Karena diukur dan dilihat dari metabolisme tubuh, cara kerja tubuh kita, ya, dilihat dari fisiologi, anatomi, ya, struktur tubuh, cara kerja, organ tubuh dan seterusnya. Di bulan Ramadan lebih normal kerjanya. Mengapa seperti itu? Karena bulan Ramadan Allah mengikis karat-karat dan kotoran yang ada dalam tubuh kita. Darah semakin lancar. Ada peremajaan sel-sel tubuh kita yang sudah mati tergantikan secara alami, secara otomatis. Nah, ini cara Allah mendidik hambanya melalui itu, sehingga menjadi lebih cantik dari biasanya. Ya, kaum bapak bagaimana? Kaum bapak lebih awet muda dari biasanya. Kenapa seperti itu? Nutrisi. Ya, nutrisi makanan yang kita biasa makan hari-hari, konsumsi hari-hari itu cenderung mengandung banyak kolesterol yang itu dapat membahayakan kalau berlebihan. Selama Ramadan itu dinetralkan, sehingga membuktikan bahwa orang-orang yang biasa berpuasa pada hanya di bulan Ramadan, juga di hari-hari yang lain, itu cenderung lebih awet muda, berseri-seri dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kenapa? Karena hidupnya semuanya lancar, darahnya lancar, sel-selnya yang selama ini tergantikan dengan yang baru, jantungnya normal, darahnya normal, sehingga kehidupan itu semakin menjadi indah. Tidak ada kekhawatiran, ya, tidak ada kecemasan. Ya, inilah keunggulan dari ibadah puasa Ramadan sedang yang berbahagia. 10 poin penting, saya ulangi. Yang pertama, pendidikan spiritual. Yang kedua, pendidikan akhlak di situ. Yang ketiga, pendidikan akal. Yang keempat, pendidikan agama. Yang kelima, pendidikan jasmani. Yang keenam, pendidikan sosial. Yang ketujuh, pendidikan politik. Yang kedelapan, pendidikan ekonomi. Yang ke-9, pendidikan jihad. Yang ke-10, pendidikan keindahan, estetika. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.